Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, tolong Bapak minta tolong kepada kalian untuk dicek terlebih dahulu kebersihannya, tengok kiri kanan, bawah, atau yang di kolong-kolong, ya. Yang di kolong-kolong dicek di bawah, kalau misalkan ada sampah, tolong dibuang ke tempat sampah. Ya, silakan di sini di tempat sampahnya. Yang ini sudah bersih? Sudah? Yang sebelah sini? Sudah? Oke. Ya. Terima kasih. Sekarang tolong dicek atributnya sudah lengkap di pinggirnya. Atribut sebelah kanan ini sudah semuanya memakai? Ada? Aman ya? Aman. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk berdoa sebelum belajar, ya. Jadi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya bisa berjalan dengan lancar, ya. Silakan untuk pembacaan doa dipimpin oleh KM-nya. Silakan KM-nya untuk berdoa sebelum belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bapak cek dulu absennya, ya. Sekarang bulan November ya. Tanggal berapa? Tanggal 5. Oke. Bapak cek dulu absennya. Aida Nurfitri hadir. Andika Pratama hadir. Arpi Gilang hadir. Ase Indrawan hadir. Asep Padlinsan, Asep ya. Atsal hadir. Chandra, oke ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya. Untuk pertemuan sekarang, nah di sini Bapak akan ngebahas yaitu tentang sejarah dari Pancasila ya. Nah, sebelum Bapak bahas, kalian tahu apa itu pengertian dari sejarah Pancasila? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar sejarah Pancasila? Belum ada? Belum? Ya. Kalau belum ada, nah sekarang Bapak akan ngebahas ya tentang dari sejarah Pancasila ya. Nah ini bab 1 yaitu tentang kelahiran Pancasila. Jadi kalian itu harus tahu dulu kelahiran Pancasila itu di tahun berapa dan bagaimana proses berdirinya Pancasila. Ada yang tahu lahir Pancasila tanggal berapa? Berapa?
tahun 1945 tahunnya ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi ya tentang kelahiran Pancasila. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang tujuan dari pembelajaran hari ini apa saja ya. Nah, yang pertama menampilkan sikap menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, yang kedua menganalisis latar sejarah dan kelahiran Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang tahu dasar negara? Ya. Dasar negara kita itu yaitu Pancasila ya. Nah, yang selanjutnya menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara dan menerapkan komitmen semangat kebangsaan para pendiri negara ya. Setelah ngebahas dari semua ini, nanti ada dianalisis proses dari perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, baru diterapkan komitmen semangat kebangsaan para pendiri negara. Nah, ini semua ini tujuan pembelajaran. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke latar sejarah Pancasila. Nah, ini latarnya ya. Nah, latar sejarah Pancasila. Di sini ada latar-latarnya. Nah, ini adalah sebuah konsep. Ini adalah sebuah konsep dari sejarah Pancasila. Nah, kita akan bahas. Nah, pada masa prasejarah, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam berbagai aktivitas nenek moyang kita. Ya. Nah, di sini ada beberapa. Ada 5 ya. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada nilai kesatuan. Yang keempat, nilai musyawarah. Yang kelima, nilai keadilan. Oke. Nah, kita akan menjelaskan kembali latar sejarah Pancasila. Bangsa Eropa gencar menjelajahi samudra. Jadi bangsa Eropa ini gencar menjelajahi samudra. Nah, di sini pasti ada tujuannya. Tujuan untuk Eropa ini menjelajahi samudra ya, samudra kita ini. Nah, tujuannya adalah menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Ya. Jadi sebelum merdeka itu, negara Eropa itu mencari sebuah atau menemukan negeri penghasil rempah-rempah di negara kita itu ya. Karena negara Indonesia itu negara yang kaya rempah. Karena itu kaya, negara itu kaya, subur, makmur. Ya. Ada tambangnya, ada pertanian, ada rempah-rempah. Kalau rempah-rempah termasuk apa menurut kalian? Ya? Bumbu, betul ya. Rempah-rempah itu termasuk bumbu, ya. Negara-negara Eropa itu masuk ke negeri kita itu untuk mencari rempah-rempah yang ada di negeri kita ini. Nah, kita lanjut lagi. Perlawanan dari bangsa Indonesia didorong oleh semangat yang dijiwai, yaitu oleh nilai ketuhanan, nilai apa? Kemanusiaan, persatuan, ya. Jadi perlawanan negara kita ini didorong oleh semangat dijiwai dengan 5 dasar ini, ya. Terus selanjutnya persatuan. Contoh dari persatuan apa? Jadi persatuan itu antara negara Indonesia misalkan ya dengan negara Rusia. Nah, itu persatuan, menyatu, berdamai gitu. Atau Indonesia dengan negara-negara lainnya gitu ya.
bersatu. Itu termasuk dari nilai persatuan. Nah, dan keadilan sosial. Kalau keadilan sosial, keadilan bagi masyarakat. Jadi harus adil, ya. Oke. Nah, ini foto apa ini? Ada yang tahu? Budi Utomo. Betul, ya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Oke, ya. Nah, munculnya kaum kebangkitan terpelajar menandai perubahan bentuk perjuangan melawan penjajah. Nah, mereka melopori perjuangan secara nasional dan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dibentuknya organisasi Budi Utomo. Nah, selanjutnya, di sini ada gambar. Kira-kira yang kalian lihat ini gambar apa? Sidang BPUPKI, ya. Nah, BPUPK diketuai oleh Dr. Rajiman Wijo Diningrat dengan wakil RRF Suroso, ya. Nah, berarti 1944 ini udah merdeka belum? Belum. Kalau merdeka tahun 45. Nah, berarti 1 tahun lagi ini untuk memasuki ke kemerdekaan berarti ya. 1 tahun lagi. Ini masih perang gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke sini ya. Janji kemerdekaan. Barulah membuat sebuah janji. Ya. Di tahun sebelum kemerdekaan tahun 1945. Nah, pada tanggal 7 September tahun 1944 oleh PM Kuniaki Koiso. Nah, ini janji kemerdekaan. Ya, ini janjinya. Langsung ada pengumuman ke bawah. Ya, bisa perhatikan dulu ya. Pengumuman pembentukan BPUPK. Ya. BPUPK, ya. Nah, ini di pengumuman bahwa BPUPK dibentuk sebagai tindak lanjut janji kemerdekaan. Ya. Pada tanggal 29 April 1945 menentukan anggota BPUPK. Ya, BPUPK. Ya. Bukan BPUP. Tanggal 28. Coba tanggal 28 apa? Mei tahun 5. Yaitu ya, Ketua Diningrat. Terus 60 anggota tambah 7 wakil Jepang. Oke. Selanjutnya Indonesia. Nah, ini adalah tanggal-tanggal diumumkan dan pelantikannya serta tugas-tugasnya, ya. Paham di sini? Paham. Oke. Nah, kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, ini lambang apa? Pancasila. Pancasila, ya. Nah, di sini dijelaskan pada sidang tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yamin mengajukan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, ya. Nah, kita lanjut ya ke berikutnya. Nah, ini lambang apa? Pancasila. Pancasila, ya. Nah, di sini dijelaskan pada sidang tanggal 29 Mei 1945
Muhammad Yamin mengajukan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia. Ya. Yang kelima asas itu adalah sebagai berikut. Ya. Yang pertama, Hari Kebangsaan. Nah, ini adalah kelima asas ya. Nah, di sini pada sidang tanggal 37 Mei 1945, Suepmo mengusulkan 5 asas yang menurutnya harus menjadi dasar negara Indonesia. Sebagai 5 asas tersebut, nah ini ada beberapa, ada 5. Ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan musyawarah. Ya. Yang pertama yaitu apa? Ya, yang kedua, internasional atau perikemanusiaan. Yang ketiga, oke. Terus yang D, kesejahteraan sosial. Yang E, berbudaya ya. Nah, ini Pak Soekarno itu yang melahirkan Pancasila supaya negara kita itu bisa adil, makmur, bersatu ya. Terus harus kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan. Jadi internasionalisme itu jadi sekeluruhan negara dari semua dunia itu harus secara internasionalisme yang berbentuk kemanusiaan. Jadi tidak ada perang gitu ya. Tidak ada perang lagi. Jadi merdeka. Jadi merdeka. Selanjutnya ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, sekarang proses perumusan Pancasila ya. Nah, perhatikan ya. Dalam proses perumusan Pancasila terbentuklah panitia yang disebut dengan panitia 9. Nah, ini bisa kalian hitung ya. Perhatikan kembali ya. Pada tanggal 22 Juni ya 1945 ya, panitia 9 menyepakati rancangan dasar negara sebagai berikut. Ya. Yang pertama yaitu ketuhanan. Ya. Yang selanjutnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh dan perwakilan. Oke. Nah, di sini ada rumusan Pancasila, ya. Nah, di sini ada piagamnya. Bisa kalian lihat, perhatikan ya. Kelihatan? Yang di sini kelihatan? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini adalah termasuk dari piagam Jakarta. Nah, rumusan Pancasila pada piagam Jakarta belum disetujui oleh seluruh pihak, ya. Sebagian pihak masih keberatan. Jadi ada yang berdemo, ada yang keberatan. Nah, terutama dengan rumusan sila pertama yang berbunyi. Yang pertama, ketuhanan. Jadi ada yang ini ya, sebelum adanya pembukaan ya. Ketuhanan. Karena ada yang berbagai menganut ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, yang selanjutnya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
Nah, di sini ketuhanan masih ada yang ini ya. Ada yang keberatan di sini ya. Gitu. Nah, berdasarkan kesepakatan tersebut, PPKI kemudian melaksanakan sidang. Barulah ada sidang. Baru diadakan sidang. Ya. Nah, seluruh anggota PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia menyetujui rumusan Pancasila. Nah, ini ada yang menyetujui. Ya. Pancasila pun ditetapkan secara resmi dan sah sebagai dasar negara Indonesia. Oke, nah itu ya. Mau bertanya silahkan. Udah paham semuanya? Ya, ya paham. Nah sekarang Bapak akan memberikan sebuah video dari lahirnya Pancasila, ya, supaya kalian bisa lebih mengenal lagi lebih dalam prosesnya seperti apa, ya, bisa kalian lihat. Nah, bisa kalian lihat ya. Sekalian tonton ya. Nah, ini sebagai tim dari produksi yang merekam ketika pembacaan teks Pancasila atau lahirnya Pancasila. Sudah kalian bayangkan? Sudah? Ya. Oke. Nah, ini adalah sebuah video dari sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sekarang ada video berikutnya, ya, yaitu dokumentasi lahirnya Pancasila. Ya, bisa kalian perhatikan kembali. Bisa perhatikan ya. Nah, ini lagi perang ya. Ini lagi perang ketika kita belum merdeka, ya. Jadi setiap wilayah itu kita itu sama seperti ini ya. Dulu zaman dahulu itu kita tuh seperti ini. Sebelum merdeka. Lagi perang. Ya. Oh, ini ada TNI ya. Nah, sekarang dibuat kelompok ya. Kalau sudah paham ada gambaran, Bapak mau kasih tugas buat kalian. Nah, dikasih waktu 10 sampai 20 menit, silahkan. Silahkan di mejanya, di posisi kelompok. Silahkan. Ini berarti sejajar. Silahkan meja dan kursinya dikelompokkan. Ya. Kemarin yang mana? Oh ya, diisi. Ini sudah? Ya, silakan. Ditulis di buku jawabannya saja ya, di bukunya. Nanti kalian presentasikan. Silakan maju.
maju ya. Agak maju ya. Nah, silakan. Ya, ini maju ke sini. Pindah dulu. Nah, silakan diskusi ya. Nanti kalau ada yang udah siap, silakan. Ya. Oke. Silakan. Udah paham? Silakan. Dikerjakan. Ditulis semua di buku aja. Jawab. Kalian punya jawabannya masing-masing di buku. Nanti dibacakan di depan di presentasi. Ya. Silakan. Ya. Ditulis di buku ya jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang Bapak sudah berikan, nah untuk untuk nanti jawaban kalian ditulis di buku masing-masing, Nanti yang mau baca tuh di sini, dibacanya, jawabannya di sini. Nanti dibacakan di depan. Ya, apanya? Masing-masing. Ya. Nah, pertanyaan itu ya. Nanti kalian tulis di buku masing-masing, nanti dibacakan di depan. Silakan langsung. Ya, di buku yang udah di buku. Gitu. Ya. Enggak, satu aja. Berarti ini bagian ini. Ya. Berarti yang ini bagian yang ini misal udah. Berarti yang ini bagian yang lainnya. Jadi kebagi semua. Ya, kebagi semua. Pokoknya bagi-bagi ya. Semuanya. Ya. Sudah? Oke, bagus. Bagus. Silakan. Udah ini? Siap? Oke. Oke, agak maju ya. Jangan nyender ya, maju. Silakan. Oke, yang keras ya, yang keras. Yang lainnya bisa sambil perhatikan di depan ya, yang sudah selesai. Oke, perhatikan ya. Ya. Sudah kebagian? Baca. Udah? Udah? Oke. Tepuk tangan dulu. Terima kasih semuanya. Karena waktunya sudah selesai, silakan duduk yang rapi.